Jadi kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang dimana berjudul yaitu biodiesel dari minyak biji nyamplung secara esterifikasi dan transesterifikasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ketut Wiradana dengan NIM akhir 6. Jadi, pada penelitian ini membahas tentang pemanfaatan minyak biji nyamplung atau Calophyllum inophyllum sebagai bahan baku biodiesel melalui kombinasi proses esterifikasi dan transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel yang memenuhi standar mutu nasional. Selanjutnya, adapun pendahuluannya, yang dimana konsumsi bahan bakar solar di Indonesia terus meningkat, yang dimana di sisi lain produksi minyak bumi dalam negeri semakin menurun sehingga menimbulkan ancaman krisis energi. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Selanjutnya, biodiesel menjadi salah satu alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan karena berasal dari bahan hayati, mudah terurai, dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Selain itu, biodiesel memiliki angka setara tinggi dan daya lumas yang baik sehingga menguntungkan bagi kinerja mesin diesel. Jadi, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum proses esterifikasi dan transesterifikasi, khususnya pengaruh rasio molar metanol terhadap minyak dan waktu reaksi guna menghasilkan biodiesel dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, adapun tahap dari metode penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan dua tahap utama, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi, yang diawali dengan perlakuan awal minyak, yang dimana bahan untuk penelitiannya itu adalah minyak biji nyamplung, metanol, HCl sebagai katalis asam, KOH sebagai katalis basa, NaOH sebagai indikator PP, serta Aquades. Selanjutnya, adapun perlakuan awalnya atau deguming, di mana minyak biji nyamplung terlebih dahulu dianalisis sifat fisik dan kimia seperti warna, densitas, kadar FFH, dan viskositas. Proses deguming atau perlakuan awalnya dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius menggunakan asam fosfat untuk menghilangkan getah lendir yang menyebabkan viskositas tinggi. Yang selanjutnya, proses esterifikasi, di mana minyak hasil deguming yang masih memiliki bilangan asam tinggi direaksikan dengan metanol menggunakan katalis HCl 1%. Proses dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 60 menit dengan rasio molar metanol terhadap minyak 20:1. Tahap ini bertujuan untuk menurunkan kadar asam lemak bebas atau FFH agar tidak mengganggu proses transesterifikasi. Selanjutnya ada proses transesterifikasi, di mana minyak hasil esterifikasi kemudian direaksikan dengan metanol menggunakan katalis basa KOH 0,5%. Variasi rasio molar metanol terhadap minyak adalah 1:5, 1:6, dan 1:7. Dengan variasi waktu reaksi 50, 60, dan 70 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Produk reaksi dipisahkan untuk memperoleh biodiesel atau methyl ester. Yang terakhir adalah analisis produk, di mana biodiesel yang dihasilkan dianalisis bilangan asam, densitas, viskositas, dan rendemen, kemudian dibandingkan dengan standar SNI 7182-2015. Jadi selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil pembahasan. Jadi pada hasil penelitian menunjukkan bahwa proses deguming atau proses awalnya berhasil menurunkan viskositas pada kadar FFH atau kadar asam lemak bebas minyak nyamplung. Warna minyak berubah dari hijau kehitaman menjadi kuning kemerahan akibat kerusaknya pigmen klorofil.
Pada tahap transesterifikasi, variasi rasio molar dan waktu reaksi sangat mempengaruhi kualitas biodiesel. Bilangan asam terendah diperoleh pada rasio molar 1:5 dengan waktu reaksi 60 menit, yaitu sebesar 10,4 mg KOH per gram. Penurunan bilangan asam ini menunjukkan reaksi berjalan optimal. Densitas biodiesel terbaik juga diperoleh pada kondisi yang sama, yaitu 0,821 gram per mililiter yang berada dalam rentang standar biodiesel. Nilai densitas yang sesuai menunjukkan kualitas pembakaran yang baik. Lalu, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa proses esterifikasi dan transesterifikasi efektif dalam meningkatkan kualitas biodiesel dari minyak biji nyamplung. Kondisi optimum diperoleh pada rasio molar metanol terhadap minyak 1:6 dengan waktu reaksi 60 menit. Biodiesel yang dihasilkan memenuhi standar SNI 182-2015. Berdasarkan parameter bilangan asam, densitas, viskositas, dan rendemen, minyak biji nyamplung berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang alternatif. Jadi bisa dapat dilihat referensinya, yaitu referensi jurnal yang saya dapat di sana dari Hartono dan lainnya tahun 2001, Mustar dan lainnya 2017, Suyono dan seterusnya. Selanjutnya ada autor pembuat dari karya jurnal ini, yaitu Rudi Hartono, Heri Haryanto, Wardalia Rusdi, Niki Dwi Yasa, dan Tommy Yudatama. Jurnal ini saya dapatkan dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dipublikasikan dalam jurnal Integrasi Proses pada Vol 10 nomor 1 tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.